Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera, salam bahagia untuk seluruh pendengar YouTuber. Jangan lupa subscribe bagi yang tidak keberatan, bagi yang cuma mau mengambil ilmunya atau kabarnya juga nggak apa-apa. Karena manusia itu dilambangkan ada dua, ya kan? Yang satu dari golongan orang pelit atau orang melotong kalau bahasa Jawanya. Itu saya nggak pernah maksa. Saya nggak pernah maksa. Sekali hari ini saya atas izin Allah, semoga Allah mengizinkan saya akan membongkar Satrio Piningit keturunan dari siapa. Dan itu kalau menurut saya pribadi, Satrio Piningit itu keturunan dari siapa? Itu kalau saya pribadi. Keturunan dari siapa itu Satrio Piningit? Menurut saya yang pertama dia keturunan dari Waliuh. Nah, Waliuh siapa itu menurut saya pribadi lagi? Waliuh siapa itu kalau bagi saya? Yaitu Sunan Kalijaga. Kenapa saya bilang Kanjeng Sunan Kalijaga? Dikarenakan satu, yang memegang tongkat emas itu Kanjeng Sunan Kalijaga. Nah, siapa yang menjaga tongkat emas itu? Jawabannya saya pribadi, bagi saya pribadi, dapat petunjuk saya pribadi, tongkat emas Sunan Kalijaga adalah penjaganya adalah Pendawa Lima. Dan kenapa ada di samping Satrio Piningit adalah dia naga hitam? Sebenarnya itu dari wujud naga emas, tongkat emas, maaf ya keceletot. Karena wong Jawa ini nek ngomong sajane nek ngomong bahasa Jawa aku lancar, tapi ngomong bahasa Indonesia lho. Tadi mau mikir utake. Itu lho. Ngapura nggih, ngapunten nggih, maaf ya. Nah, itu menurut saya. Nah, kenapa Satrio Piningit itu dimong oleh Ki Semar atau Sabdo Palon? Karena Satrio Piningit itu keturunan dari Sunan Kalijaga, dan kelak dia juga memegang tongkat emas Sunan Kalijaga, dan tongkat Sunan Kalijaga dia itu dijaga oleh Pendawa Lima, yaitu dia momongannya Ki Semar. Jadi Ki Semar yang ngomong Pendawa Lima. Jadi Satrio Piningit yang memegang tongkat emas itu, yaitu makanya Satrio Piningit juga timong. Karena apa tugasnya Mbah Semar? Tugasnya Mbah Semar bagi saya pribadi, dia adalah pamomong satrione tanah Jawa. Itu bagi saya. Dan apa tugasnya Ki Semar? Di Semar tugasnya atas izin Allah, semua itu kehendaknya Allah. Ki Semar atas izin Allah mendampingi satrione tanah Jawa untuk melancarkan urusan-urusannya. Tugas-tugas satrionya tanah Jawa. Itu menurut saya. Dan bagi saya pribadi, saya orang tidak muluk-muluk. Bagi saya pribadi, sekali lagi ya, kalau mau ngeyel silakan lah. Tapi saya hapus atau saya itu. Ini masalah bagi saya pribadi. Bagi saya pribadi yang mau mendengarkan silakan, yang tidak mau silakan. Dan bagi yang berkenan subscribe silakan subscribe. Kalau pengen ilmu-ilmu Jawa dan ilmu-ilmu Jawa itu digabungkan dengan ilmu Islam. Jadi kita tidak berbau musyrik. Nah, kembali lagi apa ya, lupa saya. Sekali lagi, kok saya pribadi, saya itu hak masing-masing manusia lagi. Saya kok melihat Mbah Semar saumpama kok ditarik. Bagi saya pribadi yakin kurang percaya. Karena apa? Mbah Semar itu sang pamomong tanah Jawa. Lah aku ki sapa? Ibarat aku awula iki sapa? Tarung karo Syekh Subakir seminggu ora madang. Aku ora madang lah yo, maaf aja ini. Ayo gemeter kaki saya. Itu kadang tuh lucu bagi saya pribadi, tapi hak masing-masing. Cuma saya tidak mau reaksi, bagi saya itu lucu. Mbah Semar kok dimasukkan ke mediator saumpama, bagi saya lucu. Karena apa? Sejatinya bermain goib itu lebih berbahaya, Mas Bro. Karena jin itu nggak kelihatan. Waktu kita tidur, jin itu masuk ke dalam tubuh jasad kita melalui telinga, hidung, mulut, melalui rongga-rongga yang dia bisa masuk. Lalu dia bersembunyi dalam tubuh jasad kita, berlarut tergantung dari ilmunya tinggi atau tidaknya, dari umur tua atau tidaknya. Nanti jin itu akan menggerogoti. Gerogoti dengan apa? Kita lebih amarahnya lebih tinggi.
kepala kita semakin pusing. Kita emosinya lebih tinggi, lah di dada kita dadanya panas. Itu bagi saya. Jadi saya tidak meremehkan segala kaum jin. Makanya kaum jin kalau saya dalam pasien saya, ya kan, yang pertama saya suruh syahadat pasien saya itu. Yang kedua, wahai bangsa jin, bangsamu, bangsamu, bangsaku, bangsaku, bangsamu dari golongan jin, bangsaku dari golongan manusia. Hakikinya bangsamu tidak mau diganggu oleh manusia, maka atas izin Allah saya minta kalian keluar baik-baik, wahai bangsa jin. Nah, habis gitu jin itu juga tidak mau berhadapan dengan manusia sebenarnya. Apalagi mungkin manusia itu yang memerintahkan sudah ibarat kata mungkin pribadi dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya jin itu lari. Itu menurut saya. Gitu. Makanya saya pribadi, Satrio Piningit pribadi itu, ya kalau saya ketemu, saya ajar. Dan ilmu saya pribadi, ilmu itu ada macam-macam, Mas. Ada ilmu ngaji, ilmu sekolah, ada ilmu batin, ilmu rasa, ilmu sifat, ya kan? Niku. Tapi angin nek nglakoni, susah kalau melaksanakan, tapi kalau ngomong itu gampang, Mas. Itu bagi saya. Mayoritas manusia itu. Nah, terus saya tanya Satrio Piningit. Satrio Piningit itu dia keturunan dari Sunan Kalijaga kalau menurut saya pribadi. Dia akan memegang tongkat emas yang ditunggu atau dijaga oleh Pendawa Lima. Dan Pendawa Lima yang ngomong adalah Ki Semar. Menurut saya pribadi. Nah, siapa itu? Makanya kenapa Sunan Kalijaga untuk menghilangkan amarahnya dia dalam tubuh jasadnya. Dan kenapa Sunan Kalijaga untuk bertapa, untuk menghilangkan duniawi. Itu. Kenapa Sunan Kalijaga untuk membaca Quran? Karena saya pribadi dalam ajaran saya, maaf saya bukan komentar. Saya sekali lagi bukan komentar. Dalam ajaran saya, murid saya wajib baca Quran 7 khatam. Menurut saya pribadi. Jadi saya, murid saya, bareng-bareng, ayo kita khatam 7 kali, syukur lebih, sebelum terjadi apa yang mau terjadi. Itu. Yang kedua, bagi saya pribadi, sholawat itu penting. Ada video di bawah video saya itu semua sholawat. Siluman itu udah kelipian nggak karuan. Itu bagi saya pribadi. Nah, Satrio Piningit. Satrio Piningit keturunan menurut saya dari Waliyo. Kalau menurut saya, Sunan Kalijaga kalau menurut saya. Karena ada sambung pautnya dengan Ki Semar, dan Ki Semar itu adalah pamomong Pendawa Lima yang menjaga, menurut saya itu, saya dapat petunjuk yang menjaga tongkat emas itu ya adalah Pendawa Lima itu. Jadi gabung. Itu kalau bahasa dewa. Kalau bahasa langit itu atau bahasa atas kalau bahasanya itu Satrio Piningit itu mungkin pribadi dijaga 4 penjuru malaikat. Makanya sebutan Satrio Piningit di alam goib itu berbeda-beda. Yang pertama, sama ada sebutan Lalanangi Jagat. Itu di bangsa goib, mungkin pribadi. Makanya saya pernah ibarat kata bertemu sosok dia itu kalau dengar Lalanangi Jagat, dia lari. Itu kalau menurut saya pribadi, dia sebutannya di alam goib. Menurut saya pribadi, dia adalah sebutannya Lalanangi Jagat. Yang kedua, maaf saja yang kedua, menurut saya pribadi loh, dia sebutan di alam gaib adalah pangeran penyabut nyawa. Karena apa? Karena Satrio Piningit itu kalau saya melihat pribadi, Satrio Piningit mempunyai pedang yang luar biasa. Tidak ada tandingannya itu insya Allah akhir zaman itu. Besok itu nggak ada tandingannya. Karena apa? Itu pedangnya Allah langsung. Dan pedang itu tidak nyata. Bisa dinyatakan kelak kalau mungkin akhir zaman atau kapan, saya nggak tahu itu. Saya nggak tahu. Itu menurut saya pribadi. Mungkin Anda suka dengan video-video saya mendengarkan ya kan, tapi suruh subscribe males lah Mas. Nah kan kayak gitu. Mungkin Anda tanya sama Mama, Mas saya punya penyakit apa ya Mas ya kan? Ya itu biasanya manusia itu pengennya enak sendiri Mas. Makanya saya belajar aji rasa.
Saya pribadi belajar aji rasa. Apa kuwi rasa? Awake dhewe nek dilarani aja gelem rani. Kayak gitu. Kita rasa diri. Ya kita merasakan orang lain. Begitu aja. Itu kalau menurut saya Mas ya, tapi saya tidak pernah memaksa. Jadi menurut saya pribadi belajar 4 penjuru alam. Apa itu 4 penjuru alam? Ya kan? Api Mas. Ada yang tanya di komen saya itu, apa arti dari merah putih? Ya kan? Itu sebenarnya itu udah diberi petunjuk itu sekitar 1 tahun itu. Di petunjuk ada 3 sebenarnya, tapi yang satu itu saya lupa. Maksudnya memori itu penuh banget. Yang pertama bagi saya pribadi, apa itu merah putih bagi saya pribadi? Kenapa Rasulullah bersabda ada merah putih? Itu menurut saya pribadi. Yang pertama saya dapat petunjuk. Yang pertama menurut saya pribadi, petunjuk saya pribadi, saya tidak pernah mengganggu manusia Mas. Orang lain, spiritual saya nggak pernah mengganggu. Kalau kecuali dia menyerang saya, kecuali maaf aja ya, kecuali saya cuma membela diri. Karena saya apa? Saya juga minta panjang umur, saya berarti membela diri untuk usaha. Ikhtiar, berdoa kepada Allah. Yang pertama menurut saya pribadi, kelalen, apa yuk? Nah, merah putih. Nah, putih adalah suci. Kita sucikan dulu diri kita sendiri, jangan orang lain. Kita jangan bahas orang lain, diri saya sendiri, diri kita sendiri. Apa itu merah putih? Sucikan diri. Seperti apa? Sebenarnya simpel Mas. Sebenarnya simpel. Kenapa anak kita bayi waktu kita lahir dalam rahim orang tua kita atau istri kita, kenapa bayi itu bisa melihat jin? Kalau ada jin atau ada ya itu dia itu menangis. Lah itu dia itu masih suci Mas. Sebaliknya, kenapa kalau di bahasa Jawa saya, di tempat saya, kalau 7 hari itu ada kencrengan lah kalau bahasanya itu, atau serakalan kalau bahasa tempat saya. Lah itu kenapa bayi itu ada suara rebahan kencreng, itu keras banget, dia tidak nangis. Karena apa? Dia itu melihat malaikat turun. Makanya kenapa bayi melihat kencreng aja itu enggak nangis, malah dia tidur. Karena apa? Sholawat itu kepada Nabi dan malaikat turun. Itu. Ya kita jadikan jasad kita seperti bayi Mas. Itu kalau yang suka ilmu maaf ya, kalau nggak suka ya jangan didengarkan. Itu. Ya kita menyucikan diri itu lewat itu kalau menurut saya pribadi. Makanya simple. Itu. Yang kedua. Nah, yang kedua dari golongan ibarat kata merah. Merah itu sebenarnya itu dari bahasa merah ada 2 Mas. Satu amarah, yang satu semangat. Makanya itu saya juga dapat petunjuk kelak. Ibarat kalau terjadi, maka sialah manusia yang kelak di belakang utusan Allah. Jika niatnya jahat tapi pas waktu perang di akhir zaman dia menggunakan emosi, maka sayanglah orang itu mati dalam keadaan bukan jihad. Kayak gitu Mas. Karena apa? Kita itu kelak, kita itu merah itu lambangnya semangat Mas. Emosi tanpa emosi, kita gertak orang itu boleh, tapi hati kita nggak boleh berdebar-debar. Karena apa? Saya pribadi dulu pas waktu saya belum belajar, saya itu kalau marah sinnya kepalanya pusing itu loh, itu marah namanya. Tapi kalau sama kita orang itu 1 kali, 2 kali, 3 kali kok kita pakai suara nada agak keras, Mas, tolong Mas, kisah anteng aja. Itu proses Mas, gak gampang. Sebenarnya kita itu Mas, ngelawan setan dalam dada kita itu gak gampang. Melawan iblis dalam umbun-umbun kita, itu tidak gampang. Mengapa? Tugasnya iblis itu dia itu berpikir selalu buruk. Tugas setan apa itu? Amarah. Karena apa? Denyut jantung kita biar tidak normal. Jasad kita kalau amarah itu kita nanti lemes lah. Itu karena apa? Jantung kita itu sering berdenyut tidak normal. Itulah tugasnya setan. Biar apa? Fisik kita lemah. Itu. Lah kalau sudah lemah apa? Ya udah makan kita nggak enak. Itu. Lah tapi pikiran iblis itu pikiran mati aja, bunuh diri ya kan. Itu. Yang menurut saya. Jadi Satrio Piningit itu menurut saya pribadi dalam penglihatan saya. Gitu. Dia susah Mas dicari Mas. Dia susah dicari. Mungkin semua orang tahu, saya juga tahu. Dia mempunyai ibarat kata cahaya putih.
Karena apa? Satrio Opin itu dilingkupin dan mukanya aja pas waktu saya itu terawih itu sininya cuma kelihatan ininya doang, ininya putih mas. Bagaimana mau tahu mukanya? Ya kan kayak gitu. Makanya saya tidak mau melangkahi atas kehendak Allah. Saya cuma memberikan sekedar, makanya tidak boleh bugar. Karena saya aku dosa mas. Saya juga takut dosa. Masa bugar yang bagaimana mas menurut saya pribadi? Ya bagi saya pribadi, bugar itu saya tidak mau buka semuanya dari video-video yang Allah izinkan. Itu loh. Yang paling penting mas, maaf aja, yang paling penting kita buka pikiran kita. Jangan rumongso bener mas. Saya pribadi nggak pernah. Kalau saya pribadi itu kok rumongso bener. Kita cuma sharing, kita buka pikiran kita. Yang benar mana, yang salah. Kalau saya salah, saya minta maaf. Kalau saya salahnya yang gimana? Makanya pikiran itu buat perbandingan antara salah dan benar. Gitu. Jadi kalau menurut saya lah, kalau menurut saya pribadi, makanya Rasulullah besok dari keturunanku, dia ciri-cirinya itu dia itu akhlaknya sama seperti saya, itu seperti Rasulullah. Itu yang saya tahu. Terus kata dalam hadis Rasulullah itu ada di Quran itu kan kalian kelak akan melihat seorang pemimpin yang matanya berkunang-kunang. Maksudnya berkunang-kunang apa? Dia itu melihat kalau menurut saya pribadi itu Satrio Opin ini nanti kalau melihat dia orang itu sengsara, dia melihat aja itu udah ininya itu udah menangis mas, dia itu langsung pasti dia sebut ya Allah. Nah, itu kelak itu dia itu menangis. Makanya apa? Ya masyarakatnya sayang kepada Satrio Opin kelak. Mungkin pribadi Satrio Opin yakin itu juga sayang kepada masyarakatnya. Tapi ada tapinya, mungkin pribadi dia yang mengikuti aturannya Satrio Opin atau tidak. Ya kalau tidak ya udah berarti dia melawan suatu perintah. Itu menurut saya. Makanya apa? Ya emang leluhur kita itu ada pentingnya. Ada benernya. Saya pribadi, saya juga dengar di YouTube ada benernya. Besok ada sesosok pemuda ingusan. Dia ada di selatan. Bagi yang mau gabung lari ke selatan, bagi yang menyendiri lari ke barat. Apa itu saya nggak tahu. Saya nggak punya kitab itu. Itu kan menurut saya. Maksudnya apa? Cak ingusan. Anak baru kemarin sore. Dan saya yakin itu. Satrio Opin dia memegang kujang Siliwangi berwarna kuning. Saya yakin. Karena apa? Dari kujang Siliwangi yang berwarna kuning itu isinya khoda macan mas. Ada 3 serangkai macan putih setahu saya. Ada Panglima Kumbang, ada Panglima Loreng. Lah itu mau ditarik, mau dipanggil juga nggak bakal datang. Makanya kujang itu udah dalam Satrio Opin menurut saya pribadi. Itu apa? Goib. Kenapa goib? Kenapa Satrio Opin itu caingusan kalau bahasanya? Dia itu berurusan dengan apa? Goib mana apa? Besok kita yang hadapi itu besok. Dahulu kala besok lah. Kalau pas akhir zaman itu pasukan-pasukan dari Dajjal itu juga goib. Apa penyembah Dajjal kan dengan iblis setan itu udah pasti. Izin siluman ada yang kafir, ada yang muslim. Cuma gendruwo yang nggak mau Islam kalau selama perjalanan spiritual saya. Itu menurut saya mas. Jadi apa kalau kita sekarang meremehkan goib, ya besok akhir zaman, besok entah di 20 tahun ke atas kalau kita menangi gitu loh. Kita itu melihat atau kita itu ibarat kata melaksanakan itunya. Ya kita bingung. Kita dipukul manusia dari goib, lah kita nggak bisa lihat goib mas. Makanya saya noto diri, noto pikiran, noto jasad, noto rasa. Dan saya noto iman, saya noto melaksanakan sunnahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Saya gabungkan antara ajaran-ajaran bapak saya. Bapak saya itu maksudnya Islam. Saya diajari bapak saya ibarat kata saya belajar soal Jawa. Masalah saya orang Jawa. Itu mas. Jadi yang bagi-bagi suka ngilmu, kalau nggak suka ya jangan ngeremehin lah.
Maksudnya yang datang ke rumah saya itu ya sama bapak apa. Kenapa saya udah 9 tahun nggak punya anak pak? Oh, namanya siapa bu? Ya kan kayak gitu. Tunggu ya bu 6 bulan. Gini. Ya kan? Itu bisa dibuktikan saya antar ke rumahnya. Saya siapkan itu. Saya udah siapkan. Dari pengobatan saya ada yang komplain. Saya mas tarik berapa mas coba? Itu. Nah, saya itu nyata-nyata kalau ada yang komplain saya juga tidak malu. Itu loh. Makanya bagi yang tidak suka gaib silakan, tapi yang bagi suka gaib saya pribadi saya suka karena apa? Kelak di akhir zaman kita itu menghadapi Dajjal dan anak buahnya Dajjal itu mas. Anak buahnya Dajjal itu juga dari golongan gaib. Kenapa Dajjal bisa membangkitkan manusia yang sudah mati? Itu karena apa? Ya itu iblisnya itu, setannya itu masuk ada 100, makanya dia bisa bangkitkan atas izin Allah. Makanya saya sadar kalau kita menghadapi kekeringan, ya kita siapkan apa? Ya sama air kan, logikanya kayak gitu mas. Kalau kita berhadapan dengan ibarat kata besok pasukan Dajjal itu apa? Ya kan ya kita bermain ibarat kata belajar soal gaib. Itu kalau saya. Jadi kalau bagi saya pribadi, yang pernah saya lihat itu mukanya murub, itu sininya cuma kelihatan ininya doang, ini murub. Dan ada yang ibarat kata maaf aja dia itu rambutnya panjang sebawah apa namanya pantat. Itu dari cirinya saya lihat fisiknya itu sama dia. Tapi cuma sayangnya tidak bisa melihat karena karena belum diizinkan Allah untuk melihat. Itu bagi saya. Ya kalau Anda nggak suka ya silakan. Kalau saya suka ilmu mas, saya ilmu agama, saya juga sholat, saya juga banyakin sholawat 100 hari sholawat. Makanya saya ibarat kata habis sholat saya sholawat mas. Itu kalau saya. Saya dulu dari petunjuk saya itu tidak wajib hafal Quran. Itu tapi wajib baca Quran. Quran itu dibaca mas. Kalau itu yang hafal Quran itu dia itu udah dapat bonus dari Allah Subhanahu wa taala. Itu intinya itu jadi orang baik. Masalah 4 kakang kawah di hari-hari itu tadi yang di komen saya, masalah roh kolbu, masalah apa, saya pun ibarat seumpama tahu, saya nggak pernah komen seperti itu. Itu kurang sopan mau ngecek apa ilmu atau apa, tur belum tentu bisa melaksanakan. Saya kasih sedikit 4 kakang kawah aji ari-ari itu apa? 1, mencucikan diri dulu mas. 2, apa kue ibarat katanya kita itu nyatukan alam dulu. Kita tuh tidur tuh di luar selama 1 tahun. Jadi rumah kita itu bagus ya, saya tidur di luar umpama. Menyatukan alam karena 4 penjuru alam, 4 kakang kawah dari 5 pancer. Itu loh. Ya apa ibarat kata? Ya kayak ibarat kata banyak amal dulu. Amal itu kita itu sering menolong, sering memberi orang lain. Udah apa belum? Makanya ilmu mas, kalau saya pribadi itu tidak ada rapal. Ilmu yang saya pribadi mungkin yang saya jalan itu 1, banyak zikir di hati kita. Satukan antara suara hati dan bibir. Itu. Yang kedua, otak kita selalu positif kepada orang lain. Jangan seuzon. Yang keempat, kita buka cakra mata kita mas. Makanya ada cakra itu di sini tuh kan. Yang kata orangnya tuh ngantuan banget sama mas. Ya kita buka cakra telinga kita biar pendengaran kita itu bagus. Buka ibarat kata mulut kita dengan nafas. Biar apa? Biar ibarat kata suaranya itu kita kecil tapi keras. Kalau kita wah gitu, aduh auranya langsung keluar. Itu menurut saya mas. Kita buka cakra mas. Buat apa? Penyuwun Allah. Kita menyedot aura positif dari alam. Saya tidak mau di YouTube saya bahas-bahas soal ilmu mas. Ilmu itu titipan, ilmu itu bukan disombongkan.
Ilmu itu cuma titipan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin pribadi, makanya saya tidak pernah menghina, menghujat orang lain, tidak. Mau musyrik ya silakan, hak kalian. Mau di jalan Allah ya itu hak kalian. Karena lebih sebaik-baiknya manusia adalah yang sadar diri dan mau memikirkan dirinya sendiri dulu. Apa kelemahan saya sama emosian, ya saya biar gak emosian. Berubah lebih baik, dan kalau baik insya Allah benar. Baik dulu, belajar dulu. Itu kalau saya. Itu. Kalau bahasa teropi nengit itu mas, gak ada habisnya. Kalau saya pribadi itu saya paling suka itu yang ngetut lah kandai Gusti Allah lah, ibarat katanya manut lah kalau bahasa katanya. Ngikut lah, ngikut kandanya Gusti Allah. Allah mau memberi kapan, Allah mau memberi ibarat kata akhir zaman kapan. Ya saya ngetut, cuma apa ya kita wajib lah, saya lah, jangan kita. Saya wajib menguatkan iman saya. Itu yang saya berikan ya. Kalau soal ilmu terus terang aja saya pantang lah soal ilmu itu kok diomongin di YouTube. Kalau saya pribadi di YouTube saya loh, saya pantang. Intinya pribadi itu saya dididik itu cuma jadilah manusia yang baik lahir batin, berakhlak mulia. Itu. Apa itu akhlak mulia? Yaitu akhlak mulia, yaitu welas asih. Kita itu saling membantu orang lain, memberi orang. Entah itu nggak pilih-pilih orang gila, kita beri nasi. Itu namanya akhlak. Buat apalah? Saya terus terang saja, saya kalau besok mungkin saya mau ngirim video saya itu sebagian, sebenarnya banyak itu orang-orang yang pada kesurupan sebenarnya banyak mas, tapi nggak saya video semuanya. Itu nanti lihat di video saya bagi yang subscriber saya. Kalau nggak subscribe kan dia cuma lihat sekali doang, mungkin seuzon lah ibarat katanya. Makanya kalau saya pribadi, manusia itu tergantung dari niatnya yang pertama mas, niatnya yang pertama. Sama pribadi pas waktu itu kuasai hawa nafsu birahimu. Nah, karena apa ibarat katanya sama kayak saya pribadi mas, sama jin di daerah sini mas. Nah, dan itu berwujud manusia pasien saya ya, manusia wanita lagi kan. Nah dia itu ibarat kata pakai BH lah kalau bahasanya, maaf ya, saru ya, pakai kantong atau apalah. Nah ibarat kata saya itu nusuk sebelah sini mas. Nah begini mas, karena apa, kalau jin itu ditusuk dicari seperti ini maka dia akan kesakitan dan dia akan keluar. Tapi bagi yang orang negatif, aduh mau megang gunung kembar lah ya kan, nah, waduh dia nyari kesempatan lah. Itu tergantung niatnya manusia mas. Kalau kita megang bukan gini tapi gini mas, itu menurut saya. Jadi kalau kalian ibarat kata dari pikirannya buruk, maka kalian ya juga terbawa nanti keburukan. Itu mas. Makanya itu kalau dari keturunan itu mas ya susah. Kalau dari keturunan kita nyarinya itu di bawah perut mas, ada suatu benjol segini biasanya. Sekali saya, pengalaman saya loh mas. Nah ini nanti kalau kena itu di jatuh jari itu, dia itu nanti wah darahnya keluar. Itu kalau saya. Nah apa sih mas gunanya kita itu belajar sifat dalam agama Islam ya mas? Saya gitu maksudnya, kalau saya pribadi ya kan, manusia ada ya sifatnya seperti ular. Lepas waktu pembangkitan kulak hari kiamat, kulak pas pembangkitan semuanya saya juga dibangkitkan, mungkin yo yakin dibangkitkan. Jadi itu pas waktu pembangkitan ada manusia separuh ular, ada manusia berkepala guguk atau anjing, ada orang manusia berkepala monyet, ada orang berkepala kala gencit, kalau jengking dan macam-macam mas. Itulah sifat hewan. Makanya saya belajar sifat, semoga apa, belajar sifat nanti belajar roh. Apa roh? Roh itu juga minta zikir mas. Itu. Nah jasad mengimbangi apa? Murnikan jasad diri kita sendiri dari segi pikiran, hati itu mas. Itu kalau saya. Sekali lagi kalau soal masalah ilmu itu saya nggak pernah lah mas. Karena saya artikan merah putih itu apa, itu gampang sebenarnya itu. Karena apa? Putih itu suci.
Dan merah itu apa? Merah itu semangat mas, bukan emosi. Jadi bahasa gertak orang itu, gertak manusia udah kelewatan. Kita itu nggak emosi mas. Itu susah. Ngomong gampang itu mas, tapi susah. Gitu. Coba kalau nggak percaya. Gitu. Kalau saya pribadi itu mas. Jadi apa sih mas gunanya kita itu sombong? Nggak ada kesombongan itu. Kalau kita hakikinya udah tahu kalau Allah itu Maha Esa, Maha Tunggal, Maha semuanya penguasa jagat raya ini mas. Makanya saya terus nunduk. Karena apa? Ilmu yang diberikan Allah kepada diri saya sendiri itu hanya 7 tetes mungkin mas dibandingkan air laut. Itu. Makanya saya kerih mas kalau bahasanya kok masalah baru ilmu bisa lihat jin sama mama. Udah berkuah-kuah. Kalau malu sendiri kalau saya berbohong itu mas. Sama mama saya berbohong itu saya malu. Malu banget ya. Makanya saya usahakan saya jujur-jujur sejujurnya. Itu kalau saya pribadi. Tadi apa ya mas ya? Sekali lagi saya mohon maaf yang sebenar-benarnya kepada kaum YouTube. Bagi yang berkenan subscribe ya silakan subscribe. Bagi yang tidak berkenan juga tidak apa-apa. Bagi yang keluarganya ada gejala-gejala penyakit yang non medis atau punya non medis silakan datang mas. Nggak usah pusing mas kalau dari rumah saya. Nggak usah pusing. Saya itu beda sama orang lain mas. Saya nggak pernah mahar mas. Tapi hakikatnya kesembuhan itu hanya milik Allah, bukan milik siapapun. Jadi kalau menyerahkan saya kok tempat saya sama mama saya suruh mas kalau malam zikir ya mas. Kok sampean nggak zikir kok nyalakan nggak sembuh itu loh. Saya jawabnya gampang. Sama mama sampean SMS kok saya nggak sembuh mas kali. Bapak tidak zikir ya? Iya ya sudah. Karena apa mas sebenarnya sebaik-baiknya ilmu itu digunakan untuk menolong orang lain dan merubah orang lain yang buruk menjadi benar dan benar menjadi baik. Itu ilmu. Orang yang ibarat kata kurang bagus umpama artinya sama mama datang tamu, ibu pendendam bu. Iya pak, ibu tolong dendamnya dibuang ya. Iya insya Allah ibu seminggu penyakitnya tapi jangan dendam lagi bu. Kalau dendam lagi itu penyakit nanti datang lagi. Iya pak lah itu masalahnya apa ya kan, merubah orang lain menjadi baik itu barokahnya mah luar biasa. Bukan masalah maaf sama mama kalau saya pribadi sama mama tamu datang sama mama mahar bu 5 juta kaya saya mas. Sama mama kok ada bapak-bapak nih ya pak, ada bapak-bapak mas apa anak saya kesurupan mas. Saya tapi punya pisang kapok nih mas, pisang Ambon nih, ya udah taruh aja pak ini mana enak. Mana apa niatnya saja udah menolong, niatnya aja udah niat nolong. Jadi masalah uang, masalah itu ngasih 2.000, 20.000, 5.000 atau apa itu jadi nggak pikiran mas. Itu kalau saya pribadi. Jadi ya itulah mas. Kalau sekali lagi kalau soal ilmu, saya males ngetiknya. Mama artinya apa ini apa mau ngetes apa lah, saya malas ngetiknya lah ya. Nanti kalau saya baca saya malas ngetik sih. Nanti saya baca dan saya di YouTube berikutnya saya kasih sedikit ilmu yang mungkin saya alami ini ilmu apa itu loh. Dan saya cuma peringatkan emang Satrio Piningit itu dia itu biasanya memberi peringatan itu akan jatuh sekitar 4 bulan 5 bulan orang itu pasti tumbang. Karena itu udah peringatan Satrio Piningit meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, udah keterlaluan maka habis orang itu siapapun itu. Karena apa ya, jangan berani-beranilah. Sama saya pribadi ya nggak berani saya ngelawan utusan Allah. Saya nggak berani melawan Habib yang sejatinya Habib, saya nggak berani. Karena apa, sama aja saya melawan Allah Subhanahu wa taala. Itu saya lebih baik nangis mas. Kalau bahasa kayak gitu suruh gelut ya rawani ya, suruh tarung sama mas suruh apa berkelahi ya nggak berani. Saya mending diam, mending gebukin ya kan, nangis ya gitu. Melemah lah, belum tentu lemah mas. Hakikinya kemenangan itu di belakang bukan di depan. Hakikinya suci itu di dalam hati bukan di dalam tampilan maupun jasad. Itu dalam hati. Kolbu itu di dalam hati mas. Kalau bahas kolbu itu manusia sudah menyentuh hati orang itu. Saya udah yakin. Kalau sampean kok melihat manusia susah, itu kolbu Anda berarti udah bangkit. Kok terus sampean nangis itu, terus memberi orang yuk melo nangis mas atau ikut nangis ya.
Ya Mas ya, soal Satrio Piningit, maaf aja saya cuma memberitahu, besok itu mau memberitahu apa lagi ya. Oh apa ya, besok saya akan memberitahu yang dari padepokan apa itu. Saya pernah lihat itu Satrio Piningit mempunyai ajian jamak. Nah, ajian itu ajian apa yang dimiliki oleh Satrio Piningit, kenapa kok dijuluki Adi Jamak Kalimosoto. Insya Allah saya akan memberi sedikit apa itu aji-ajian yang dulu lah, Aji Jamak Kalimosoto, ilmu-ilmu dulu, ibarat kata kayak maaf aja yang namanya Aji Sukmo Sewu, Aji Pukulang, Dedek Bengek itu buat akhir zaman, tapi Mas bukan buat pentantang-pententeng itu mboten. Mas itu buat akhir zaman, saya pribadi kan gimana akhir zaman. Jadi maaf aja ya, itu sebenarnya itu emang ada sebenarnya ya kan. Tapi kan ibarat kata itu hakikinya yang penting itu kita mendekat Allah Subhanahu wa taala itu. Dan menyatu dengan alam. Bagaimana menyatu dengan alam? Ya kita bisa, badan kita itu biar nggak ringkih atau sakit-sakitan, kena gerimis kita sakit. Ya kan? Kena angin kita sakit lah itu. Itu ya Mas ya, bagi saya salam sehat. Bagi yang mau subscribe ya silahkan subscribe. Bagi yang tidak, saya tidak pernah memaksa manusia. Itu bagi yang cuma mau ambil ilmunya atau informasinya silakan. Saya cuma niatnya satu, melalui YouTube ini saya tidak mengharapkan sama sekali uang dari YouTube ini. Yang pertama. Yang kedua, saya cuma biar tahu melalui YouTube ini orang yang pada sakit tahu dan bisa datang ke rumah saya. Tapi kesembuhan itu hanya milik Allah sekali lagi. Itu. Yang ketiga, hakikinya saya pribadi sedikit-sedikit apa arti ilmu Jawa yang hakiki, yang tidak musyrik. Itu bagi saya ya. Dan masih banyak lagi Mas, maaf aja ya, ngelak cangkeme nyong ya, ngelak cangkeme, ngelak haus cangkem mulutnya saya ini. Saya mohon maaf ya Mas, saya sebesarnya mohon maaf lahir batin kalau ada kata-kata saya yang menyinggung, tapi saya tidak pernah niat menyinggung orang lain. Kita itu cuma sharing soal agama, soal ilmu Jawa, itu saya cuma sharing Mas. Bagi yang mau main ke rumah silakan ke rumah. Bagi yang tetangganya atau saudaranya ada yang sakit silakan datang ke rumah. Di nomor saya itu ada Mas di YouTube beranda atas. Udah ya Mas ya. Saya pamit. Besok saya membahas apa sih Aji Jamak Kalimosoto. Gitu. Sejatinya Aji Jamak Kalimosoto itu apa? Saya akan jawab besok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mas. Sampai aku. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.